Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik, Pak. Baik ya? Ya, sangat baik. Puji Tuhan. Terus kok cuma berdua? Ini yang lain mana? Nggak tahu nih si Jononya pergi main mungkin atau Main. gimana. Ya ampun, keren belajar malah main. Oke, nggak apa-apa. Kalian cuma berdua, tapi tetap semangat ya. Nah, terus kalian masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Pasti kalian lupa, ya kan? Nah, Bapak ingetin. Jadi minggu lalu kita itu belajar mengenai Yesus adalah Raja. Nah, salah satunya kesimpulan dari kemarin adalah Yesus itu berkuasa atas hidup kita. Terus dia mengasihi umatnya karena dia adalah sebagai seorang juru selamat, raja. Nah, juru selamat nanti akan dibahas. Aduh, keceplosan. Jadi nanti akan bahas tentang juru selamat. Minggu kemarin tentang Yesus adalah raja. Yang kedua, kita harus taat terhadap perintah Yesus. Yang ketiga, kita harus taat dengan orang tua. Itu adalah kesimpulan minggu kemarin mengenai pembelajaran Yesus adalah raja. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai satu topik yang sangat menarik. Tapi sebelum itu, saya minta untuk Rizka pimpin kita dalam doa sebelum kita belajar. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan belajar. Engkau bimbing kami dan Engkau bimbing guru kami yang akan mengajar kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Rizka. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai Yesus Kristus adalah juru selamat yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-10. Nah, Bapak akan bagikan materi. Nah, kalian jangan lihat dulu, nanti kalian buka setelah Bapak suruh ya. Oke, kalian pegang dulu. Nah, jadi kita akan membahas mengenai topik ini. Sebelum itu Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita supaya kita itu mendapatkan sesuatu makna. Jadi harus ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, tujuan adalah Bapak harap setelah kita bersama-sama mempelajari hal ini, kalian dapat tahu bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tuh. Yang kedua, kalian juga dapat mengetahui bahwa Yesus itu mengasihi manusia, termasuk diri kita. Yang ketiga, itu manusia telah berdosa namun sudah diselamatkan oleh Yesus. Nah, kalian nanti Bapak harap dapat memahami hal ini melalui pembelajaran. Dan yang terakhir, karena Yesus Tuhan mengasihi kita, maka kita harus saling mengasihi. Jadi tujuan dari pembelajaran hari ini adalah 4 poin ini yang Bapak harapkan dari kalian semua. Nah, sekarang kita akan langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Yuk kita buka Alkitab kita. Saya nggak bawa ya, nggak apa-apa, nanti barengan. Coba barengan sekarang, barengan sama Rizka dulu. Kita buka di dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua. Menemukan materi ya. Dua berarti ya, Pak. Iya. Lagu ini lengket-lengket. Nah, oke. Nanti bacanya bergantian. Nanti pasal yang ayat yang 1 dimulai dari Rizka, nanti yang kedua, Bapak ketiga lanjut gitu sampai selesai. Oke. Mulai Rizka. Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kamu hidup. Oh, Iya. kamu hidup. Ayat 2. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain.
Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kami diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, jadi kita akan membahas mengenai pasal ini. Nah, ada yang tahu kitab Efesus ini, surat Efesus ini ditulis oleh siapa? Tahu? Yo, siapa? Salah satu penulis surat di Alkitab yang dulu namanya Saulus. Paulus. Nah, Paulus, benar. Jadi, kita akan bahas pembahasan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Perhatikan. Nah, jadi ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang ditujukan untuk jemaat di Efesus itu. Nah, di dalamnya itu Paulus ingin memberitahu jemaat di Efesus bahwa jemaat di sana itu telah ditebus oleh Yesus dari dosa-dosa mereka. Nah, tadi kita kan sudah baca di ayat 1 sampai ayat yang ke-5 tadi kita dapatkan itu. Nah, selanjutnya Paulus itu memberitahu bahwa mereka itu dulu hidupnya itu selalu melakukan dosa ataupun dia adalah orang-orang yang berdosa. Tetapi dia itu telah ditebus. Nah, Paulus ingin menyampaikan itu bahwa dulu hidupnya mereka itu telah berdosa atau jahat. Nah, pantas untuk dimurkai Allah. Tetapi Paulus menyampaikan sekarang posisi mereka adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Yesus. Terus nih, yang terakhir adalah poinnya, tetapi mereka adalah orang yang jahat dan pantas untuk dimurkai Allah. Tetapi mereka adalah orang yang telah ditebus oleh Yesus dan diselamatkan oleh Yesus. Jadi di sini Paulus ingin menyampaikan bahwa Yesus telah menyelamatkan jemaat di Efesus. Benar sekali. Nah, kita akan lanjut. Nah, sekarang kita akan membahas ayat demi ayat gitu, supaya kita mengetahui, oh maksudnya Paulus itu apa sih dalam cerita ini. Yuk. Sekarang. Nah, di dalam ayat 1 sampai yang ketiga, Bapak akan bacakan ulang. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu, daging, dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Nah, jadi di sini Paulus memberikan gambaran pada jemaat di Efesus bahwa mereka itu dulu adalah orang-orang yang mati. Mati itu bukan mati jasmani ya, sekarang itu dibawa ambulans ke rumah sakit, enggak mati seperti itu. Tapi yang dimaksudkan Paulus adalah mati secara rohani, sehingga dia tidak bisa datang kepada Allah gitu dulunya. Nah, kenapa dia kok dikatakan mati? Di sini tadi dikatakan bahwa dia mati oleh karena mereka itu melakukan pelanggaran terhadap Allah dan dosa-dosa mereka. Jadi mereka itu jahat, melakukan yang jahat. Tidak hanya Paulus bilang, tidak hanya jemaat di Efesus saja, bahkan Paulus bilang diri saya sendiri katanya, aku juga ada dalam posisi jemaat di Efesus. Dia mengatakan demikian. Artinya Paulus juga dulu mengalami hidup yang sama, yaitu dia jahat, dia melakukan pelanggaran karena sebelum dia diganti namanya menjadi Paulus, dia adalah seorang pembunuh. Saulus itu adalah seorang pembunuh yang kejam. Bahkan dia itu membunuh orang-orang yang mengikut Yesus. Gitu. Orang-orang yang mengikut Yesus dibunuh sama Saulus. Gitu. Jadi dia menyampaikan bahwa jemaat Efesus, kamu itu udah
selamatkan lo sekarang dari pelanggaran-pelanggaranmu, dari kejahatan-kejahatanmu, sehingga kamu dulu yang mati, kamu memperoleh hidup. Nah, aku juga dulu kayak itu gitu. Paulus bilang gitu, aku dulu juga kayak kamu. Dulu itu aku melakukan pelanggaran, aku juga melakukan kejahatan, aku membunuh. Tapi sekarang aku sudah diselamatkan oleh Yesus. Paulus ingin menyampaikan hal itu. Terus di sini, karena dosa dan kejahatan seharusnya mereka dimurkai oleh Allah. Seharusnya ya. Ya sih, coba kalau Rizka nih, misalkan nakal sama orang tua marahin nggak? Dimarahin. Marahin kan, bener kan? Nah jadi mama pasti marah sama Rizka. Karena apa? Itu nggak sesuai dengan apa yang ingin mama, apa yang diinginkan mama gitu. Misalkan Rizka disuruh untuk pergi ke warung, nggak mau gitu, malah pergi tapi nggak pulang-pulang gitu, perginya main gitu, pasti nanti pulangnya dimarahin. Nah itu jadi karena dosa-dosa, karena kejahatan, Allah itu seharusnya murka. Lanjut ayat yang keempat dan 5 itu nih, Paulus memberitahu jemaat Efesus jika mereka telah diselamatkan oleh Yesus. Kasih Allah yang besar telah menyelamatkan jemaat di Efesus gitu, telah diselamatkan. Oleh karena kasih karunia jemaat Efesus diselamatkan. Jadi mereka nggak melakukan apa-apa gitu, karena mereka itu dasarnya itu jahat, tapi mereka diselamatkan oleh apa? Kasih karunia, kasih Yesus yang sangat besar gitu. Yesus mengasihi mereka sehingga mereka diselamatkan oleh Yesus. Ayat 6 sampai yang ke-7 nih, mereka itu mendapatkan keselamatan itu karena kasih Yesus di kayu salib. Jadi mereka tidak melakukan apa-apa, tapi dia mendapatkan kasih. Terus manusia diselamatkan hanya karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus, yaitu apa? Di kayu salib. Jadi Yesuslah poin utamanya yang menyelamatkan jemaat di Efesus dan juga Paulus. Terakhir, jadi ini adalah bukti kebaikan Yesus kepada kita umat manusia. Tidak hanya jemaat di Efesus saja, tapi si itu bilang Paulus bilang tadi nggak cuman jemaat kalau perjanjian baru kan Yunani, jadi nggak cuman orang-orang Yunani tapi di luar Yunani juga. Artinya kita juga mendapatkan hal demikian, yaitu keselamatan. Nah ayat yang ke-8 sampai yang ke-9, sumber keselamatan adalah dari Yesus dan ini adalah anugerah. Tadi Bapak sudah menyampaikannya. Terus keselamatan adalah pemberian dari Allah. Pemberian. Kalau dibilang anugerah itu nggak ada usaha dari kita. Kita diberi. Kita nggak minta, kita nggak diberi gitu. Kita harus diberi. Nah makanya ini keselamatan itu adalah pemberian dari Allah gitu. Terus karena keselamatan adalah anugerah, jadi manusia tidak boleh sombong atau memegang diri. Ini terdapat di dalam ayat yang ke-9. Ayat ke-9 yaitu dikatakan kamu gak boleh memegahkan diri atas apa hal itu, kamu bisa melakukan apa, ini karena anugerah loh gitu. Paulus bilang gitu. Hanya ayat yang ke-10 yang terakhir, yaitu nih Paulus mengatakan kalau kita itu adalah ciptaan Allah. Dengan pengorbanan Kristus kita diselamatkan. Setelah itu kita itu harus melakukan kebaikan gitu. Kita harus melakukan kebaikan karena kita sudah dikasih kebaikan dulu sama Yesus gitu. Dia sudah menyelamatkan kita, makanya kita harus melakukan kebaikan. Nah sekarang kan ini sudah Bapak bahas mengenai pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-10. Sekarang coba buka kertas yang Bapak kasih. Nah sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasannya yang ditarik ke dalam kehidupan kita saat ini. Coba Bapak akan membahas lalu hal apa yang dapat kita pelajari dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Nih, jadi yang pertama, manusia itu telah berdosa, termasuk kita, dan karena dosa manusia telah mati. Nah mati tadi Bapak sampaikan ya kerohaniannya, kita nggak bisa datang pada Allah, kita telah mati dan tidak bisa mencari keselamatan. Oleh karena itu manusia membutuhkan juru selamat. Itu ya, manusia membutuhkan juru selamat. Kembali nanti ke topik kita, yaitu Yesus adalah juru selamat. Nah tetapi sekarang dosa kita telah ditebus oleh siapa? Yesus. Nah oleh Yesus. Benar sekali ya, Yesus mengasihi kita. Bukti kasih Yesus adalah dia disalibkan untuk menggantikan dosa kita. Nah apalagi sekarang kita sedang memperingati hari apa? Paskah gitu. Hari Jumat kemarin Yesus disalibkan, betul kan? Jadi sekarang adalah Yesus bangkit. Itu Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan
kita mendapatkan keselamatan itu. Jadi kita itu sekarang sudah sudah diselamatkan oleh Yesus. Benar sekali, kita harus ingat itu, kita sudah diselamatkan. Nah selanjutnya, dulu kita itu adalah orang-orang yang berdosa, yang mati. Nah tetapi sekarang kita telah diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal bersama Yesus. Nah poin penting Bapak tekankan lagi bahwa keselamatan itu hanya berasal daripada Yesus. Oke? Nah, jadi hanya Yesus saja juru selamat bagi manusia. Tidak ada yang lain selain Yesus. Nah, itu sesuai dengan Yohanes pasal 16 ayat yang ke-6. Bapak bacakan, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Artinya, Yesus itu hanya jalan satu-satunya. Misalkan nih, Siang mau pergi ke pasar. Jalannya tuh cuman ada satu, lurus. Tapi saya muter atau jauh jauh itu gak bakal nyampe gitu. Bukan itu yang Yesus maksud. Tapi kalau kamu mau pergi ke pasar, ya itu lewat jalan itu yang sudah ada gitu, yang sudah disediakan, tinggal lurus nyampe gitu, nggak perlu nyari-nyari gitu, nggak perlu gitu. Nah tuh, dan jalan itu sudah disediakan ya, sudah disediakan. Kita nggak perlu membuat jalan, kita nggak perlu mencari, tapi kita sudah disediakan. Oke, lalu apa sih yang harus kita lakukan saat ini kalau kita sudah diselamatkan? Ada yang tahu kira-kira? Kita harus melakukan kebaikan dalam hidup kita. Ya, benar, kita harus melakukan kebaikan. Contohnya apa? Ada yang mau ngasih contoh? Coba Siang. Harus saling mengasihi. Ya, benar, harus saling mengasihi. Coba kita lihat, apa sih yang harus kita lakukan? Lihat. Nah, yang pertama dulu, tuh. Yang pertama, benar, yang dikatakan oleh Rizka. Nih, kita harus melakukan kebaikan dalam hidup kita. Karena Yesus telah terlebih dahulu berbuat baik kepada kita. Ini sesuai dengan di Efesus pasal yang ke-10, pasal 2 ayat yang ke-10 tadi yang telah kita baca. Jadi kita harus melakukan kebaikan bukan untuk supaya kita itu diberikan kebaikan, enggak, karena kita terlebih dahulu Berikan kebaikan. diberikan kebaikan sama Yesus, yaitu kita diselamatkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi ini yang kedua jawaban Sang tepat, yaitu kita harus saling mengasihi. Mengasihi itu gak cuma mengasihi sama atau diri kita, tetapi yang terlebih adalah mengasihi Allah. Ini dia contohnya. Ada yang bisa tebak gambar yang pertama ini ngapain? Ini contoh mengasihi. Mengasihi Allah dengan kita belajar. Ya, jadi benar, dengan kita belajar itu kita mengasihi Allah. Karena apa? Kita melatih hikmat yang hikmat, bisa dikatakan hikmat. Kita melatih kepintaran kita mencari pengetahuan. Nah, itu dengan kita belajar. Jadi, dengan menghargai, dengan menikmati apa yang telah Allah ciptakan sama kita itu harus belajar. Nah, ketika kita sudah pintar nih, misalkan Rizka sudah pintar, Rizka sudah pintar, itu jangan sampai sombong. Tadi dikatakan kan, jangan sampai bermegah diri. Karena itu pun sebenarnya daripada Allah gitu. Siang Rizka bisa belajar, bisa pintar, bisa dapat ranking, itu karena Tuhan gitu. Jadi kalian semua harus tetap belajar, karena itu adalah salah satu wujud mengasihi Allah dengan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan. Nah, terus yang kedua itu adalah berbagi. Nah, siapa yang suka berbagi? Pelit Sang ini, gak boleh pelit. Jadi harus berbagi, ya. Jadi kita nggak boleh pelit gitu, kita harus saling berbagi. Coba Yesus aja berbaginya itu nggak cuma berbagi makanan loh, Yesus itu berbaginya hidup. Kan dulu kita mati, Yesus hidup gitu, tapi dia mati untuk menghidupkan kita gitu. Dia berbagi kehidupan kepada kita gitu, dia memberikan kita hidup supaya kita dapat datang kepada Allah. Dia mengorbankan dirinya gitu kan. Nah, itu salah satu wujud yang bisa kita lakukan sekarang, yaitu mengasihi dengan cara berbagi. Yang terakhir, ada yang bisa jawab? Membantu orang tua. Nah, membantu orang tua. Benar sekali, membantu orang tua. Ini adalah contoh-contoh yang bisa kita lakukan. Hanya 3, tapi masih banyak yang lainnya yang bisa kita lakukan. Nah, sekarang, kita sudah selesai pembahasannya. Sekarang ada yang mau bertanya nggak mengenai ini? Tanya kita tentang apa gitu? Mau tanya kan? Belum tahu. Belum ya? Belum? Terus kan? Mau tanya kan? Apa ya? Sudah paham?
Ayo, kalau yang mau tanyakan masih dibingungkan mengenai Yesus Kristus adalah juru selamat, coba tanyakan. Kalau nggak ada kita akan lanjut. Coba kita mau lanjut. Nggak ada. Oke. Sekarang kita lanjut ya. Sekarang adalah masuk ke dalam kegiatan yang kita tunggu-tunggu, yaitu apa? Kegiatan kelas. Kegiatan kelas. Pasti ditunggu-tunggu kan? Nah, jadi Bapak kan sudah kasih kertas nih. Tadi juga kalian sudah membaca bersama-sama di sini, menyimak pembelajaran kita. Nah, sekarang buka halaman yang kedua. Halaman yang kedua. Oke. Nah, situ kan ada pertanyaan, ya kan? Tapi sebelum kalian menjawab pertanyaan tersebut, Bapak kasih waktu 3 menit. Coba diskusikan mengenai pembelajaran yang telah kita bahas di awal tadi mengenai Yesus Kristus adalah juru selamat. Nanti Bapak minta salah satu dari kalian menjawab pertanyaan, yaitu siapa juru selamat menurut kalian dan apa maknanya bagi kalian, bagi hidup kalian sekarang gitu. Kalau kalian sudah diselamatkan itu apa maknanya, kalian harus ngapain gitu. Coba sekarang diskusi Sang sama Rizka. Bapak kasih waktu 3 menit. Oke, Pak. Itu bisa dibaca-baca lagi materi tadi. Sih. Diskusi. Tanya. Menurut kamu, mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Mengapa manusia membutuhkan juru selamat? Untuk memuliakan Yesus. Menurut saya, karena manusia itu telah berdosa, dan karena dosa manusia itu dan karena dosa manusia mati kerohaniannya dan tidak bisa mencari keselamatan. Oleh karena itu manusia membutuhkan juru selamat. Wah, sangat kreatif nih, saling tanya jawab. Saya akan diskusi lagi, Mas, siapa yang dibingungkan nanti disampaikan. Berdasarkan pengalaman Anda, tuliskanlah bukti bahwa Yesus mengasihi Anda. Yo, diskusi. Bisa sharing-sharing, tanya. Ya, waktunya. Yesus mengasihi kita. Bukti kasih Yesus adalah Dia disalibkan untuk menggantikan dosa kita. Ya, waktunya 20 detik lagi diskusi. Menurut Anda, apakah makna keselamatan bagi diri Anda pribadi? Ya, waktunya udah habis. Waktu diskusi udah habis. Nah, sekarang Bapak mau minta salah satu dari kalian menyampaikan apa tadi yang didiskusikan gitu. Salah satu dari Siang atau Rizka, sampaikan. Juru selamat. Kita hidup membutuhkan juru selamat. Ya. Terus siapa juru selamatnya? Yesus. Yesus gitu. Kenapa Rizka? Kok kita itu butuh juru selamat tuh kenapa sih? Karena kita itu telah berdosa. Oh, bagus ya. Karena sudah kelihatannya Bapak kagum sama kalian karena sudah mengerti gitu yang pembelajaran kita hari ini gitu. Nah, jadi benar yang kalian sampaikan tadi gitu, bahwa kita itu sudah berdosa dan kita butuh juru selamat gitu untuk kita diselamatkan. Kan banyak tuh orang yang ingin masuk surga, ya kan? Banyak kan teman-teman yang sama pasti banyak yang gitu. Nah, mereka berusaha melakukan kebaikan untuk mencari keselamatan, tapi kita untuk mendapatkan keselamatan tidak demikian, karena kita itu diberi gitu. Kita itu diberi sama Yesus dan hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Oleh karena itu tadi kalau kita baca di ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-7 itu
7 sampai yang ke-8 itu dikatakan bahwa oleh karena iman gitu. Kita harus beriman pada siapa? Tuhan. Pada Tuhan Yesus ya. Pada Tuhan Yesus. Kita harus percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus beriman karena Dia adalah Selamat. juru selamat. Nah, kalian nih udah pinter, ini udah lulus. Nanti ujian itu harus bisa. Nah, sekarang coba tulis, bukan tulisan, buka halaman kedua. Nah, kalian tuliskan sesuai jawaban kalian tadi, sesuai dengan apa yang kalian diskusikan. Tuliskan jawaban kalian di lembar itu. Kan ada jawabannya, ada pertanyaan jawabannya. Tuliskan di situ. Nomor 1, 2, dan 3. Itu jangan lupa tulis nama. Nanti di akhir dikumpul di papan. Pak kasih waktu 4 menit. Enak-enak kan soalnya? Enak. Bisa lah. Jadi kalau sudah menyampaikan hasil diskusi dengan baik, pasti bisa menjawab. Yuk, waktunya 1 menit lagi. Lagi. Yuk, 30 detik lagi. Sudah, Rizka? Sudah, Pak. Nanti disobek ya, bagian itu dikumpul ke Bapak setelah pembelajaran selesai. 20 detik lagi. Ya, selesai. Udah selesai, sayang? Udah. Bagus. Nah, sekarang kita sudah selesai nih pembelajaran. Kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Kira-kira
Bapak tanya dari salah satu kalian, coba sampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Hanya Yesus juru selamat bagi manusia. Ya, kesimpulan satu, Seng-Sang. Hmm, kita harus selalu bersyukur. Nah, ya. Jadi kesimpulan kalian benar semua ya. Yuk kita kasih satu tepuk kita semua. Tuh, 2, 3. One clap, satu tepuk. Nah, satu tepuk. Nah, jadi benar apa yang kalian sampaikan bahwa kesimpulan dari pembelajaran kita adalah Yesus adalah juru selamat kita satu-satunya. Terus yang kedua, Yesus membebaskan kita dari dosa melalui kasihnya ya. Kasih Yesus itu begitu besar sehingga dia mau mengorbankan dirinya untuk kita. Nah, kasihnya tadi terbukti melalui pengorbanannya di kayu salib. Terus yang ketiga, nah, karena kita telah diselamatkan, maka kita harus melakukan kebaikan dan mengasihi Allah dan juga sesama gitu. Jadi kita harus bersyukur gitu. Kita harus tetap belajar, kita harus tetap menolong orang tua, membantu, kita berbagi sama teman. Itu adalah salah satu wujud kita mengasihi Allah dan juga sesama kita. Nah, itu adalah kesimpulannya. Sekarang Bapak kan jelasin mengenai tugas pribadi. Coba buka halaman terakhir. Di situ ada kan kotak-kotak? Ada. Nah, jadi ini adalah tugas pribadi kalian di rumah. Nah, di sini ada tabel laporan. Jadi kan kita sudah belajar mengenai pembelajaran hari ini. Yang kesimpulan adalah yang terakhir kita harus saling mengasihi, kan, memiliki hidup melakukan kebaikan gitu. Nah, Bapak minta selama 1 minggu ke depan, dari Senin sampai minggu depan, nah berarti ini dikumpulkan 2 minggu lagi. Itu kalian tuliskan hal apa yang telah kalian lakukan. Misalkan di hari Senin, Rizka bantu mama nyapu, tuliskan di sini. Terus apa lagi? Belajar, tuliskan. Siang-siang hari Senin olahraga, terus berbagi sama teman gitu, dituliskan. Nah, itu nggak cuma perbuatan baik. Nah, kira-kira ada nggak sih perilaku yang itu tuh nunjukin bahwa itu bukan orang yang telah diselamatkan? Misalkan marahin teman gitu, misalkan mengambil barang teman gitu. Nah, kalau kayak gitu nanti dituliskan juga hal-hal yang demikian. Nah, nanti 2 minggu lagi dikumpulkan ke Bapak. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa Bapak doakan gitu, membantu kalian untuk bertumbuh gitu. Bapak bisa tahu perkembangan kalian, pertumbuhan kalian. Nah, jadi tugas ini dikumpulkan 2 minggu lagi. Nah, kalian bisa nanti tanya-tanya Bapak, tanya Mama, Mah hari ini aku udah bantuin apa aja gitu, Mah aku sudah ngapain aja gitu. Nanti dituliskan. Oke? Nah, jangan lupa tulis nama ya. Itu ada namanya di atas. Nah, jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai nih. Kira-kira ditanyakan lagi nggak? Enggak ya, cukup? Wah, sudah paham banget ini kayaknya sang-sang ini. Sudah siap saling mengasihi kan? Siap harusnya. Nah, jadi kita sudah selesai. Nah, kalian Bapak harap tetap semangat menjalani kegiatan nanti di rumah gitu. Tunjukkan bahwa kalian adalah orang yang dikasihi Allah. Oke? Oke. Nah, sebelum kita pulang, kita akan berdoa. Siapa yang mau volunteer doa? Silakan Bapak. Bapak. Bapak, Seng-Sang. Bapak aja. Bapak. Yaudah, ya Bapak pimpin doa. Tuhan, kami bersyukur buat pembelajaran hari ini, buat pengetahuan baru mengenai Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Kami bersyukur biarlah kami boleh memiliki hidup yang sesuai ya Bapak, yaitu seperti yang telah dikasihi. Kami boleh mengasihi sesama, kami boleh mengasihi Allah terutama ya Bapak. Bikin kami, sebelum kami mau pulang, biarlah aktivitas kami selanjutnya Kau diberkati. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih semua. Ya, Pak.